Salam sugeng enjang Bapak Ibu sedaya, semoga kita sami nyiapaken manah kita sami kagem Gusti, kagem nyuraken asmanipun Gusti, kagem dasari ibadah ing wekdal enjang menika. Kula maosaken dawuhipun Gusti wonten setunggal Yohanes gangsal ayat 2. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Semoga kita menyiapkan hati dengan menenangkan diri kita untuk mengambil saat teduh, menyiapkan hati kita untuk Tuhan, saat teduh dimulai. Amin. Dan saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menhabiskan ibadah kita dari awal sampai selesainya. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita merenungkan akan hidup kita, apa yang ada dalam hidup kita yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita serahkan pada Tuhan supaya Tuhan menyucikan dalam setiap kehidupan kita, agar ibadah kita pada pagi hari ini sungguh memuliakan nama Tuhan dan diterima oleh Tuhan. Kita akan pujikan dan kita serahkan diri kita, sucikan dan kuduskan hati ini. Untuk layak menghadap
Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih ya Bapa. Jikalau sepanjang minggu Engkau telah memberkati kami, memimpin kami, melindungi kami, menyertai kami, juga mencukupkan segala kebutuhan kami. Maka dari itu Tuhan, kami serahkan akan hidup ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Ampunilah kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Jikalau melalui pikiran kami, hati kami, percakapan kami, tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kesempatan yang indah pada pagi hari ini, di mana kami boleh berkumpul bersama-sama, menyatukan hati, memusatkan hati untuk memuliakan nama Tuhan. Maka Tuhan, kami serahkan akan ibadah pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Juga kami berdoakan setiap hamba-hamba-Mu yang berperan, baik WL, singer, main musik, terlebih-lebih yang akan Kau pakai membawakan firman-Mu ya Tuhan. Mohon urapan yang daripada Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan akan ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sedang berdoa. Amin. Mari kita bersama seluruh orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, kita mikirkan akan pengakuan iman kita dengan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kula piturun Dimara. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ini adalah suasana-suasana Natal. Baiklah kita mengingat akan kedatangan Tuhan ke dunia untuk kita semua, dan kita yang dari jauh pun untuk datang mencari Yesus. Kita yang sudah ada Yesus, mari kita pujikan dari pulau dan benua. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu.
membukakan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dengan ini semua kita sambut pujian firman jadi manusia. Tuhan Allah yang mengasihi kami, Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur di hadirat-Mu, karena Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memampukan kami untuk menjalani hidup hari-hari kami Tuhan. Dan hari ini kami kembali Bapa memerlukan Engkau, supaya Engkau menuntun kami, membimbing kami, memampukan kami untuk hidup semakin berkenan di hadirat-Mu, semakin mengenal Engkau, semakin mengerti akan Engkau dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa.
Biarlah hati pikiran kami pada saat ini benar-benar tertuju kepada Engkau. Biarlah kami siap benar-benar belajar dari Engkau melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Urapan pertolongan-Mu kiranya boleh menaungi setiap kami. Biarlah otoritas-Mu juga boleh menaungi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, dan satu-satunya kami siap belajar dari Engkau melalui firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali boleh beribadah, walaupun mungkin ada beberapa teman, sahabat, saudara teman kita yang mungkin tidak bisa hadir ya, termasuk istri saya dan juga anak saya, tidak bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi masih ada di rumah sakit sana, yang sakit anak saya, tapi puji Tuhan sudah membaik juga, tidak lagi panas, walaupun trombositnya belum naik ya Bapak Ibu. Terus doakan, bantu doa buat anak kami supaya boleh dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini mungkin terlalu kencang, Mas. Turunkan sedikit, kayaknya menging. Terima kasih. Hari ini kita mengingat untuk minggu yang lalu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh bersyukur kalau mengingat tentang hal ini. Kenapa? Sebenarnya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian itu tidak ada harapan karena telah dihukum oleh Tuhan. Menuju kematian itulah kita semua. Tetapi oleh besarnya kasih karunia yang daripada Tuhan, di mana akibat dosa itu penderitaan, kesusahan, kematian itu, Tuhan menjanjikan satu hal, bahwa nanti ada harapan untuk kita, untuk saya dan Bapak Ibu, untuk mengalami kemenangan. Lihat bawahnya, di dalam hidup yang sudah menuju ke kematian itu, ada harapan. Saya menyebutnya harapan dalam kematian begitu. Karena nantinya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian akan menuju ke surga jikalau kita sudah berpindah dari dunia ini. Artinya mengalami kematian begitu. Nah, karena Tuhan mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu justru mengadakan permusuhannya bukan dengan saya dan Bapak Ibu. Tetapi Tuhan, slide bawahnya, mengadakan permusuhan itu dengan iblis. Bukan dengan saya dan Bapak Ibu, bukan dengan Adam dan Hawa yang waktu itu melakukan pelanggaran ketidaktaatan. Nah, dari situ Bapak Ibu Saudara sekalian, slide bawahnya lagi. Dari kesalahan manusia, Allah memusuhi iblis, dan dari situlah dia memberikan pengharapan, janji untuk kemenangan buat saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui keturunan perempuan, begitu slide bawahnya. Dari keturunan perempuan. Ini sesuatu yang memang aneh ya. Jadi coba pikirkan baik-baik. Manusia seluruhnya sudah berdosa. Siapa yang akan membawa kemenangan? Jadi pertanyaan. Walaupun saya percaya, saya dan Bapak Ibu sudah mengerti. Sampun ngertosi sinten ingkang dadosaken kula lan panjenengan menika nggadahi satunggal kemenangan. Bilih ditelusur menika mboten wonten satunggal kemawon manungsa ingkang mboten dosa. Semua orang berdosa. Jadi kalau berpikir waktu kira-kira Adam dan Hawa mendengar firman ini, nanti dari keturunan perempuan akan membawa engkau kepada kemenangan, kehidupan. Kalau saya jadi Adam dan Hawa, saya akan berpikir, loh siapa? Kalau manusia sama-sama berdosa, bagaimana mungkin bisa mengalahkan iblis? Betul? Karena manusia pertama saja yang belum atau tidak berdosa sebelumnya, itu kalah oleh iblis. Bagaimana mungkin manusia yang berdosa mengalahkan iblis? Sangat tidak mungkin. Mustahil gitu. Mboten saged manungsa ingkang sampun gadahi dosa ngalahaken iblis.
Yang ada kawontenanipun manungsa menika kalah terus, betul? Seperti itu. Nah, dari situ Bapak Ibu Saudara sekalian, 3 slide yang bawahnya lagi. Nah, saya mengajak Bapak Ibu, sebenarnya juru selamat kita itu siapa sih sebenarnya? Sebelum dia lahir ke dunia. Kalau lahir ke dunia, saya dan Bapak Ibu sudah mengerti itu manusia. Karena dilahirkan memang melalui seorang perempuan yang bernama Maria. Tetapi sebelumnya, apakah benar dia berasal dari surga? Lalu siapa di surga sana? Apakah malaikat? Atau benar-benar Tuhan? Atau seperti kebanyakan orang yang belum mengenal Yesus Kristus, oh itu manusia yang dipertuhankan begitu? Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar sama-sama tentang hal ini. Bapak Ibu, slide bawahnya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian memahami ini dulu. Sebelum menjadi manusia, bayi Yesus atau Yesus Kristus itu siapa? Saya kasih tanda di kata menjadi. Kenapa? Karena orang berpikir biasanya gini, menurut tata bahasa basa Indonesia, ingkang dipun wastani dadi biasane iku sing biyen misale, mohon maaf Bapak Ibu ya, misalnya biyen iku ndok terus dadi pitik, ndoknya masih ada ndak? Ndak ada ya. Jadi yang saya dan Bapak Ibu pahami, lek dipun wastani menjadi atau dadi sing biyene misale wau endok terus dadi pitik, ndoke mboten wonten. Amargi sampun dadi pitik. Itu yang saya dan Bapak Ibu pahami. Coba pikirkan baik-baik. Kalau sebelumnya juru selamat kita itu bukan atau belum jadi manusia, nanti kita akan pelajari siapa beliau ini, itu terus menjadi manusia. Apakah sosoknya yang di sana, yang di surga sana hilang karena sudah turun ke bumi? Seperti telur sudah jadi ayam, ndok wis dadi pitik, ndoke wis ora ono dadi pitik. Apakah makhluk yang surgawi sana turun ke bumi, yang di surgawi sana nggak ada, seperti ndok tadi, atau bagaimana? Nanti kita akan lihat slide bawahnya. Nah, ini gambarannya yang saya dan Pak Ibu pahami biasanya begini. Klik sekali di gambarnya, coba bisa jalan enggak? Ini video tentunya. Klik di situ ya. Nah, tadinya Bapak Ibu perhatikan tadi apa? Buah apa? Mangga atau seperti pisang. Terus tiba-tiba jadi burung. Mangga, pisangnya masih ada enggak yang tadi? Enggak ada ya, karena sudah jadi burung. Betul? Geser mouse-nya di gambar itu. Nanti klik lagi di play-nya di bawah biar tahu. Nah, itu ada tanda play-nya. Jadi berubah ya Bapak Ibu. Yang saya dan Bapak Ibu pikirkan kira-kira begitu enggak? Kalau namanya berubah, yang lama enggak ada. Karena sudah jadi itu. Mangga jadi burung. Mangganya sudah enggak ada karena sudah jadi burung. Betul? Itu yang saya dan Bapak Ibu pahami. Tapi coba klik lagi di gambarnya. Bapak Ibu, ini pemahaman yang salah. Bukan di situnya. Kliknya. Nah, ini pemahaman yang salah. Tentang juru selamat kita. Kalau tentang hal-hal di dunia, menika leres. Ning bilih kula lan Bapak Ibu memahami bab menika, itu salah. Itu salah. Siapakah juru selamat kita? Slide bawahnya. Firman menjadi manusia. Tadi pujiannya sama ya. Firman jadi manusia yang di antara. Siapkan ayatnya dulu. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan juga 14.
Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga, dan kita langsung lompat ayat yang ke-14. Saya bacakan untuk saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kadangkala orang memotong sampai di sini Bapak Ibu. Firman bersama-sama dengan Allah, berarti neng sandingi atau mepet begitu. Tapi coba kita lanjutkan. Dan firman itu adalah Allah. Nanti kita akan belajar pahami sama-sama ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, yaitu Yesus Kristus. Dan tanpa Dia, tanpa Yesus Kristus, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Langsung lompat ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman jadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sudah jelas ya, anak tunggal Bapa siapa? Yesus Kristus. Jadi dia benar-benar firman jadi manusia. Kalau dalam terjemahan bahasa dari awal Alkitab kita, itu disebut menjadi daging, begitu. Jadi firman menjadi daging. Nah, Bapak Ibu, dari kata firman menjadi daging, saya pernah sekali memperdebatkan ini dengan orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Dia mengatakan yang disebut firman itu bagian dari Tuhan katanya. Jadi bukan Tuhan atau Allah sendiri, tetapi bagiannya. Seperti kata-kata saya, itu bukan saya, bukan Widyono. Bila jenengan ngendikan, swanten jenengan, niku jenengan apa mboten? Senes sejatosipun. Ning saya tidak setuju dengan hal ini terkait dengan Tuhan. Karena coba pikirkan, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian menghujat agama yang lainnya, yang ditangkap suwantene jenengan, sing dipenjara suwantene jenengan, napa jenengan? Bila jenengan menika ngelek-elek agami lintune, terus mireng kalih petugas sing dicepeng, suwantene jenengan sing ngelek-ngelek napa jenengan? Blegerin jenengan. Loh, lan kudune lek suwantene jenengan wong sing ngelek-elek suwantene jenengan no. Betul? Lagi ngono apa sing dicepeng kok jeblegerin jenengan, sing dipenjara kok blegerin jenengan. Senes suwantene jenengan kemawon. Karena suara ini mewakili kita, betul? Kalau kita mau ngomong itu hanya bagiannya, kenapa nggak dicekel bagiannya? Ya betul itu merupakan bagiannya. Tetapi bukankah itu mewakili bleger kula lan panjenengan? Nah, kalau manusia saja seperti itu, coba bayangkan tentang Tuhan. Tuhan itu roh. Tidak kelihatan. Kalau dia memiliki firman, mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa membayangkan bagaimana cara Tuhan berbicara. Karena dia roh. Kalau saya dan Bapak Ibu berbicara melalui alat ini. Apakah Tuhan perlu alat seperti yang kita miliki? Di menika ngapunten tutuk lambe ilat lan sak pinunggalane wonten ing tenggorokan menika? Betahaken mboten? Tentunya tidak. Lah kalau Tuhan itu bisa dibedakan antara suara dan Tuhannya, nah bagaimana cara membedakannya? Oh dia roh. Dia nggak pakai alat ini untuk saat berfirman menciptakan langit bumi. Jadilah, tidak pakai alat ini. Nah,
Untuk memahami ini Bapak Ibu, bayangkan ini slide bawahnya. Coba bayangkan menika Bapak Ibu. Dimensine Gusti utawi ruangipun utawi kawontenanipun Gusti lan kawontenanipun menungso, dimensinipun menungso menika benten. Niki gambaran mungkin bisa mewakili, mungkin juga tidak. Maksud kula ngeten Bapak Ibu. Donyane kula lan donyane Gusti Allah menika benten. Bentene wonten pundi? Donyane menungso, dunia manusia itu terbatas. Seperti bola dunia di dalam gelas ini. Dibatasi oleh kaca gelasnya. Tidak bisa keluar dari situ. Anggaplah di atas itu juga kaca Bapak Ibu. Enggak bisa. Artinya menungso menika dipun batasi ruang kalian waktu. Leres? Bapak Ibu enggak bisa nembus tembok ini. Enggak bisa. Bapak Ibu juga tidak bisa narik mundur waktu nih jenengan. Kalau hari ini sudah tanggal 15, Bapak Ibu tidak bisa mundur ke tanggal 14 di bulan yang sama, di tahun yang sama. Betul? Itu karena kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, bedanya apa dengan keberadaan atau ruangnya Tuhan? Ruangnya Tuhan itu tanpa batas. Itu bedanya. Makanya dimensinya di luar gelas itu. Seperti tangan itu yang menciptakan. Anggaplah itu tangan Tuhan. Dan itu ada di ruangannya Tuhan. Di sana tidak ada detik, menit, waktu, tidak ada. Tidak ada matahari, siang, malam, tidak ada. Tidak ada bulan Januari, Desember, tahun 2000 sekian sampai 2000 sekian, tidak ada. Tanpa batas. Coba bayangkan sekarang. Di sesuatu yang tanpa batas, kita ada di ruangan yang terbatas. Bayangaken engkang wonten ing kawontenanipun Gusti, ingkang tanpa wates menika, gampil mboten? Susah ya. Membayangkan firman di kekekalan terus muncul di dunia yang terbatas, donyane kula lan panjenengan. Itu sesuatu yang aneh, luar biasa juga. Nah, dari sini Bapak Ibu memahaminya, saya berusaha memberikan pemahaman sedemikian rupa supaya Bapak Ibu bisa memahami. Kira-kira gambarannya begini Bapak Ibu. Jadi, saat firman itu beralih datang turun ke dunia, saking swarga firman sang firman Gusti piyambak menika dados menungso wonten ing donya. Kinten-kinten gambarane ngeten Bapak Ibu. Ini mungkin bisa mewakili, mungkin juga enggak. Slide bawahnya. Jangan diputar dulu ya. Perhatikan yang saya lingkari Bapak Ibu. Jadi tiang engkang damel kados kacamata ireng menika sejatosipun sami ingkang wonten TV. Ning bentuke benten. Jadi yang menggerakkan di dalam TV itu adalah orang yang pakai baju hitam ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di videonya seperti apa dia menggerakkannya. Jadi geraknya sama persis. Artinya tiang ingkang wonten jaba menika njilma dadi wonten ing TV menika. Secara langsung. Sakal menika. Boleh diputar diklik lagi di gambarnya itu. Nah, agak lambat Bapak Ibu ya. Sebenarnya ada suaranya tapi nggak perlu suaranya. Jadi tangannya bisa melambai. Bapak Ibu bisa perhatikan nanti waktu keduanya dimunculkan. Sudah berhenti ya? Putar lagi coba. Mungkin karena berat Bapak Ibu.
Batasnya masih ada. Sudah berhenti Bapak Ibu. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, saat saya misalnya yang jadi di dalam TV itu, saya hilang enggak? Seperti telur jadi ayam enggak? Atau seperti buah tadi jadi burung? Orangnya hilang enggak? Tak jadi karakter ini. Jadi binatang apa ini saya nggak ngerti ini. Hilang ya orangnya? Enggak kan? Kalau manusia saja, mohon maaf Bapak Ibu, bisa ada di dua dunia yang berbeda dalam satu waktu yang bersamaan. Wonten ing donya ingkang benten, sepindah wonten ing donya nyata, ingkang nomor kalih wonten ing donya digital, TV. Wonten ing wektu ingkang sami. Saged menungsone ora ilang, ingkang wonten TV nggih muncul. Betul? Manusia saja bisa begitu. Bayangkan kalau itu Tuhan. Bisa enggak? Jauh lebih bisa. Kenapa? Dia ada di kekekalan. Lan Gusti menika langgeng. Donyane langgeng, Gustine langgeng. Menungso iso ana ing saknika wonten mriki, sakniki ngapunten Bapak Ibu, yang dipakai boleh slide bawahnya, yang dipakai tunggu di situ saja nggak apa-apa. Yang dipakai bapaknya ini Bapak Ibu, itu sebuah alat di mana dia masuk ke dunia yang disebut dunia universe, dunia digital. Hari ini ada ibadah universe, ibadah digital. Secara langsung seperti itu. Jadi orangnya hanya duduk di rumah, pakai kacamata itu, ketemu seluruh jemaat yang ada di dunia. Tapi orangnya masih ada, masing-masing ada, tidak hilang. Dan pakai alat itu, orang bisa menjelma jadi siapapun di dalam dunia universe atau dunia digital atau dunia TV menika. Nah, Tuhan kalau hari ini dari Sang Firman, yaitu Allah sendiri, jadi manusia. Aneh enggak? Masuk akal enggak Bapak Ibu? Lihat bawahnya. Masuk akal enggak? Masuk akal menungso ae sak detik iki iso pindah donya digital. Donyane TV, donyane kabel. Lah nyapa kok bingung yen Gusti Allah iso njilma dadi menungso. Kok sik ana sing nuduh menungso kok didadekne Tuhan. Ndak kualik Bapak Ibu. Bukankah Yesus Kristus kita benar-benar Tuhan yang menjadi manusia? Jadi pemahaman kita harus ngerti ya. Jadi ada dunia nih Gusti ingkang boten watese, itu kekal, tidak bisa berkurang, selamanya tetap seperti itu. Kalau Tuhan menghendaki bertambah justru bisa. Dunia kita semakin hari berkurang. Nah, dari yang kekal turun menjadi yang tidak kekal. Bapak Ibu bisa bayangkan sekarang. Tuhan Allah kita jadi manusia, di mana tadinya hidupnya tanpa batas, kemudian dibatasi, batas menungso. Kira-kira angel enggak? Coba sekarang jenengan bayangkan saja. Biasanya jenengan saged teng pundi-pundi, terus moro-moro namung dilebokne sak kamar, isone yo bae mung sak monten. Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya? Biasanya iso neng pasar, iso neng Tegalan, iso dolan neng Malang, iso kayak melu KKR neng Blitar. Gak bisa lagi. Amarga dibatasi ruangnya. Gimana? Pernah enggak berpikir Tuhan kita jadi seperti itu? Karena jadi manusia. Dibatasi oleh raga manusianya yang tidak bisa menembus ruang dan mengalahkan waktu.
Kalau saya dan Bapak Ibu kemawon lek dibatesi, dikurung ning wonten ing sak kamar, susah ora umum. Coba bayangkan Tuhan kita itu harus jadi manusia, ngikuti aturane menungso amarga wonten ing zaman penjajahan Romawi wonten ing Israel, ngikuti aturan agama Yahudi, mulai dari bayi disunat pada hari yang ke-8, ngikuti aturan Gusti lan kudu taat, memberikan persembahan dan lain sebagainya, harus beribadah. Padahal dulunya dia pusatnya ibadah. Sekarang dia harus beribadah. Seperti layaknya kula lan panjenengan. Pernah memikirkan hal ini? Betapa susahnya sebenarnya Allah menjadi manusia itu. Coba Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu ngikuti aturan kebenaran firman Tuhan. Itu susah atau gampang? Dia pembuatnya harus ngikuti. Padahal dia bisa tidak mengikuti karena dia yang buat peraturan. Dia bisa mengubah semua aturan di dalam firman Tuhan. Karena dia jadi manusia, dia mengikutinya. Semua aturan Tuhan atau aturannya sendiri yang dia buat. Dia seakan-akan berdoa kepada Sang Bapa yang sebenarnya adalah keberadaannya sendiri. Yang untuk memberi contoh saya dan Bapak Ibu untuk beribadah dengan benar. Dia taat untuk juga memberi contoh kepada saya dan Bapak Ibu dalam sebuah ketaatan. Itu juru selamat kita, Yesus Kristus. Beberapa ayat yang slide bawahnya yang boleh Bapak Ibu perhatikan. Di dalam Yesaya 44 ayat yang ke-6 dan di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-8. Bapak Ibu buka yang di dalam Yesaya 44 ayat yang ke-6. Saya akan buka di dalam Wahyu, atau Bapak Ibu yang di Wahyu yang lebih gampang. Sudah ketemu belum yang ada di saya? Sudah ada yang ketemu? Oh sudah ada ya. Berarti Bapak Ibu yang di saya akan bacakan yang di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-8. Apakah dia benar-benar Tuhan? Yesus Kristus itu Tuhan yang benar-benar jadi manusia. Wahyu pasal yang pertama ayat 8, Bapak Ibu buka Yesaya 44 ayat yang ke-6. Saya bacakan. Bapak Ibu bacakan dulu Yesaya 44 ayat yang ke-6. Monggo. Setunggal campur kepanggih. Yesaya 44 ayat yang ke-6. Setunggal kali 3. Monggo. Jadi di dalam perjanjian lama, di dalam Yesaya, Tuhan mengatakan, akulah penebus Israel, juru selamat Israel, yang awal dan yang akhir. Kalau di dalam bahasa Yunani dipakai terjemahan atau Yesus menggambarkan Alfa dan Omega. Betul? Nah, apa yang dikatakan Yesus di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-8? Saya bacakan untuk saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Aku, kata Yesus, adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Sama enggak? Intinya sama enggak? Allah yang berkata-kata di dalam perjanjian lama sebelum Yesus ada, dan di dalam perjanjian baru sesudah Yesus naik ke surga, masih mengatakan hal yang sama. Alfa dan Omega.
Yang awal, dan yang akhir. Sekali lagi Bapak Ibu ya, yang disebut yang awal dan yang akhir bukan berarti ada batasnya. Sekali lagi, Yesus atau Tuhan Allah kita di dunia yang kekal. Maksudnya yang awal, ya yang mengawali segala sesuatu. Purwoning dumadi sing ndadekake lan ingkang paling nomor siji menika kawontenanipun Gusti. Ingkang mangking ngakhiri kawontenan sedanten ugi Gusti. Maksudnya ngoten lho. Boten kok awal akhir ono batese, bukan begitu. Sekali lagi, kalau berpikir tentang Tuhan, berpikirlah tentang kekekalan. Donya ingkang langgeng. Bilih panjenengan lan kula mikiraken Gusti. Mumpun dipikir cara donya ingkang boten langgeng, itu jadi salah Bapak Ibu. Seperti itu cara pikirnya. Lagi di dalam Yohanes 8 ayat 58. Yohanes 8 ayat 58. Ada yang sudah menemukannya? Kalau sudah, boleh baca sama-sama dengan saya. Yohanes 8 ayat 58. Kalau lan panjenengan saged mau sareng-sareng alon-alon kemawon nggih. Yohanes 8 ayat 58. 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada, kata Tuhan Yesus. Jadi ini menggambarkan Tuhan itu ada di kekekalan. Tuhan Yesus kita, Juru Selamat kita, Sang Firman yang jadi manusia itu. Makanya dia berani mengatakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Kalau Bapak Ibu baca ayat di bawahnya, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Kenapa? Karena dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Orang Yahudi tidak paham bahwa Yesus benar-benar Sang Firman atau Tuhan sendiri. Makanya Yohanes menjelaskan untuk orang Yahudi dengan cara ya firman yang menjadi manusia. Satu lagi Bapak Ibu. Yohanes tadi pasal yang pertama ayat yang ketiga. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga. Kalau sudah, baca sama-sama kali kula malih. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga. 2, 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kalau Bapak Ibu mau teruskan, baik di bumi ataupun di surga, Dia yang menjadikan, Sang Firman itu. Kalau kita mau mengatakan firman berbeda dengan Tuhan, itu aneh. Karena Dia Sang Pencipta. Dia yang sudah ada dari kekekalan kepada kekekalan. Dia yang menyatakan dirinya, aku yang memulai, dan nantinya aku yang akan mengakhiri. Alfa dan Omega. Kalau masih tidak mempercayai bahwa Yesus benar-benar Allah atau Sang Firman yang jadi manusia, masih meragukannya, itu aneh. Sangat-sangat aneh. Slide bawahnya lagi. Sang Firman itu telah menjadi manusia. Dan yang luar biasa, seperti yang saya katakan tadi, Dia benar-benar jadi manusia. Bahkan manusia yang sangat rendah. Karena Beliau atau Yesus Kristus kita itu menghamba, slide bawahnya, mengosongkan dirinya. Kenapa disebut mengosongkan dirinya? Karena memerlukan kesungguhan untuk taat
kepada Sang Bapa. Tidak semena-mena dengan kekuatan penuh sebagai seorang atau Sang Pencipta itu sendiri atau Allah. Tidak. Sama dengan manusia. Makanya waktu di Taman Getsemani, untuk benar-benar mentaati sampai mati di atas kayu salib, dia perlu dukungan malaikat. Betul? Karena dia benar-benar manusia yang terbatas dengan tubuh jasmaninya dia. Itu Yesus Kristus kita. Firman itu mengosongkan bawahnya. Menjadi hamba, taat sampai mati di atas kayu salib. Yang jadi pertanyaan buat saya dan Bapak Ibu. Hari ini saya percaya Bapak Ibu lebih lagi memahami tentang Yesus dan diyakinkan bahwa Yesus benar-benar Allah yang jadi manusia. Karena di seluruh dunia ini tidak akan ada yang bisa mengalahkan iblis selain Tuhan sendiri. Karena seluruh manusia sudah berdosa. Kalau Tuhan sudah menjanjikan seorang juru selamat sejak dari Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kalau bukan Tuhan sendiri, siapa yang akan jadi juru selamat? Karena satu-satunya juru selamat sebenarnya hanya Tuhan. Manusia ada yang bisa jadi juru selamat? Tidak ada. Hanya karena dia harus ada di dunia manusia, dunia yang tidak kekal, maka Tuhan menjadi bayi suci yang lahir di Betlehem. Dia taat sejak dia dilahirkan, yaitu jadi manusia, itu ketaatan kepada Sang Bapa. Ada orang yang mengatakan diutus, saya setuju, karena memang diutus oleh Sang Bapa. Untuk memahaminya bagaimana? Minggu depan kita belajar sama-sama. Bagaimana memahami kata diutus padahal dia Tuhan sendiri? Masa iya dia mengutus dirinya sendiri? Jadi bayi itu sebuah ketaatan awal. Dan yang jadi pertanyaan Bapak Ibu, seberapa taat saya dan Bapak Ibu kepada Yesus dan Sang Bapa melalui tuntunan Roh Kudus? Saat kita sudah memahami dia benar-benar juru selamat, seberapa yakin iman kita untuk memuliakan Tuhan di sepanjang hidup kita? Seberapa sungguh kita mengikut Sang Yesus Kristus? Kita peringati di hari Natal ini sebagai bayi yang kudus. Akankah kita di momen-momen menjelang tanggal 25 Desember, ini hari Advent atau Minggu Advent yang ketiga, untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus, seberapa sungguh kita beribadah di hadirat-Nya? Seberapa sungguh kita taat apa yang difirmankannya? Seberapa sungguh kita yakin firman yang telah dinyatakannya, yang telah disampaikannya? Kalau hari ini kita meyakini dengan sungguh, ya Sang Firman Allah sendiri sudah jadi manusia, harusnya kita punya pertumbuhan iman untuk jauh lebih yakin lagi. Di dalam pekerjaan kita, dalam sekolah, dalam hari-hari, dan apalagi dalam ibadah. Kesungguhan kita akan harusnya jauh lebih besar. Karena Tuhan Yesus kita sudah meneladankannya dengan ketaatan sampai di atas kayu salib. Biar ini jadi perenungan dan membangkitkan iman saya dan Bapak Ibu tentang keyakinan kita sebagai pengikut Kristus, Allah yang benar, juru selamat satu-satunya. Maka di dalam setiap doa saya sering saya sebut, hanya Yesus juru selamat satu-satunya. Karena tidak ada yang lain. Karena memang dia Allah sendiri. Firman, Sang Firman atau Allah sendiri yang menjadi manusia. Tuhan Yesus berkati saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita benar-benar semakin bertumbuh menyambut hari kedatangannya yang kedua nanti, di mana kita tidak tahu, untuk menjemput saya dan Bapak Ibu sampai di surga. Jangan sampai iman kita semakin turun lalu meninggalkan Sang Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan Allah yang mengasihi kami, Yesus Kristus, Sang Firman, Allah sendiri, yang lahir jadi daging, dalam rupa atau bentuk benar-benar manusia yang seutuhnya, sejak di kandungan dan dilahirkan. Belajar mentaati Sang Bapa sampai di atas kayu salib, taat penuh, menjadi teladan buat kami. Dekat dengan Sang Bapa dalam hari-harinya, beribadah, berdoa dalam ketaatannya. Biarlah ini memberikan kami kekuatan yang baru untuk kami menjalani hidup kami yang bukan semakin ringan, tetapi semakin berat. Engkau sudah menjalaninya semasa hidup di dunia sebagai manusia. Dengan betapa beratnya engkau dibatasi dengan tubuh jasmania, dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi engkau mau menjalaninya dengan ketaatan penuh. Biarlah kami yang memang sejak awal ada di dunia yang terbatas ini, mau menjalani kehidupan dengan taat kepada Engkau sepenuhnya juga. Dan biarlah saat kami sudah semakin mengenal Engkau sebagai satu-satunya juru selamat, Allah yang telah menjadi manusia itu, iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Keyakinan kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Bapa, Engkau terus mengingatkan firman-Mu dan menjadikan firman-Mu peringatan saat kami mulai lemah dan meragukan akan Engkau, akan kuasa, akan pertolongan-Mu, akan keselamatan yang daripadamu. Mungkin banyak omongan yang dari luar sana yang bisa saja melemahkan kami, atau apa yang kami tonton dari media massa, dari media digital, media sosial, bisa saja melemahkan kami. Tetapi biarlah Engkau mengingatkan bagian ini, supaya kami semakin yakin dan kuat di dalam Engkau, mengiring Engkau dan semakin sungguh di dalam Engkau. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Sang Firman yang telah menjadi manusia, yang menjadi Juru Selamat kami, dan hanya satu-satunya. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Serahkan kepada yang pujian. Makaten kala wau Bapak Ibu sedaya dawuh pangandikan Gusti ingkang sampun kita tamteni ngertos lahir di dunia itu firman untuk manusia. Dengan ini semua kita sambut akan berkat Tuhan ini, kita akan memberikan bagian berkat Tuhan untuk Tuhan. Kita berikan dengan sukacita, ikhlas, dengan hati yang sungguh-sungguh gembira, sukacita. Kita sambut persembahan ini, dan yang mengedarkan kantong yang bertugas untuk pada minggu yang lalu, keluarga Bapak Esmono. Kita iringi dengan pujian, dengan sukacita, siji loro telu.
doa syafaat. Kita berdoa untuk saudara kita yang sakit, Adik April sama Bu Nani saat ini di rumah sakit. Biarlah Tuhan berikan tangan kuasanya untuk menyembuhkan Bu Nani sama Bu April dan yang lain-lainnya. Doa syafaat ini kami serahkan dari Seri Mimpin dan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, terlebih pada 1 minggu penuh. Banyak Tuhan yang sudah kami laksanakan, banyak Tuhan yang sudah kami lewatkan, dan itu semua karena ikut campur tangan baik dalam setiap agenda kami yang sudah berjalan dengan baik. Kami percaya ya Tuhan, itu bukan karena kuat dan hebat ataupun gagahnya kami, tapi karena atas seizin Tuhan, pertolongan Tuhan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan, ampuni kami dalam setiap kesalahan kami pada 1 minggu penuh ini, baik kesalahan yang kami sengaja maupun tidak, baik perkataan, perbuatan kami, tingkah laku kami yang tidak layak di hadapan Tuhan. Berikan kami kasih karunia-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu, pengampunan-Mu kepada setiap kami, agar ibadah kami ini boleh layak di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat sanak saudara kami, teman kami, keluarga kami ya Tuhan, yang pada saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap anak-anak-Mu boleh merasakan jamahan Roh Kudus-Mu, sehingga bilur-bilur-Mu Tuhan boleh menyembuhkan setiap sakit penyakit yang boleh mereka alami. Terlebih ya Tuhan, buat orang tua kami Bu Nani dan juga adik ataupun anak kami, adik April yang sakit, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah sakit penyakitnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesembuhan boleh terjadi kepada setiap saudara kami maupun anak kami. Kami mohon Tuhan, bukan hanya kepada mereka tetapi juga kepada seluruh anak-anak-Mu yang sakit. Biarlah juga anak-anak boleh merasakan para lansia ya Tuhan, yang mungkin saat ini tidak bisa ikut bergabung bersama kami beribadah di tempat ini. Biarlah juga Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka, biarlah urapan Tuhan boleh mereka rasakan, dan biarlah kuasa Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupan mereka, sehingga ya Tuhan, mereka tak jemu-jemu, mereka tak henti-henti untuk bersandar kepada Tuhan, memuji dan mengandalkan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan syukur kami yang sudah kami berikan Tuhan. Tuhan, kami sadar banyak kekurangan, banyak kelemahan, tapi ya Tuhan, biarlah persembahan yang kami berikan kepadamu bukan Engkau lihat dari nilainya, tetapi biarlah persembahan ini Engkau lihat dari setiap pribadi kami, ketulusan hati kami ya Tuhan yang mau memberi. Tuhan Yesus, biarlah persembahan ini boleh berbau harum di hadapan Tuhan, dan biarlah persembahan syukur ini Tuhan boleh untuk dipergunakan dengan selayaknya bagaimana untuk digunakan. Dan kami juga berdoa Tuhan, mungkin dalam bulan-bulan ini banyak perayaan-perayaan Natal, baik di seluruh gereja Kristen Kalam Kudus maupun gereja-gereja lainnya. Tuhan, Engkau juga yang mengurapi, Engkau juga yang memimpin, Engkau juga yang memberikan segala apapun pergumulan mereka terhadap Tuhan. Seperti Tuhan memberkati kami yang dimana kami sudah menyelesaikan perayaan Natal. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan, pengurapan Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan kami. Dan ajarkan kami terus ya Tuhan, untuk terus bersandar kepadamu. Ajarkan kami terus ya Tuhan, untuk terus mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas cinta dan kasih Tuhan yang boleh nyata di dalam kehidupan kami, yang Engkau mau lahir di dalam dunia ini, yang boleh menjadi manusia untuk pribadi, lepas pribadi kami sebagai juru selamat kami. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat teman, sanak saudara kami, keluarga-keluarga terdekat kami yang mungkin masih belum percaya Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu juga ya Tuhan yang boleh menjamah, menggerakkan hati mereka untuk boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah persembahan syukur kami dan inilah pokok doa kami di hadapan Tuhan. Biarlah
apapun boleh terjadi atas izin dan kehendak Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih keluarga Pak Ismono yang sudah melayani baik hari yang saya doa syafaat. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya minta untuk Bapak Ibu berdiri, kita akan pujikan dosologi puji Allah Bapa Putra. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Amin. Tuhan Allah, firman yang telah menjadi manusia, Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami yang hidup dan hanya satu-satunya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengiring setiap kami di sepanjang hidup ini dan juga dalam ibadah ini. Kiranya Bapa, apa yang telah kami lakukan dalam ibadah ini, syukur kami, pujian kami, doa dan permohonan kami, serta segala persembahan kami, baik persembahan tubuh, jiwa, roh, raga kami, ataupun persembahan materi kami, boleh berkenan di hadirat-Mu. Kami hendak mengakhiri untuk ibadah pada pagi hari ini, tetapi kami percaya Engkau tidak akan pernah mengakhiri kasih setia-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, serta berkat-berkat-Mu di sepanjang hidup kami. Biarlah segala hal yang akan merintangi perjalanan hidup kami dalam kami mengiring Engkau, Tuhan akan tolong kami, supaya kami dapat melaluinya, bahkan menyingkirkannya dengan kuasa dan pertolongan-Mu saja. Karena Engkau telah mengalahkan maut, Engkau telah mengalahkan yang jahat, dan Engkau telah mengalahkan iblis. Biarlah kami juga bisa mengalahkannya dengan pertolongan dan kuasa yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau akan memberkati setiap kami dalam pekerjaan kami, dalam sekolah anak-anak-Mu, dalam pergumulan kami, dalam kami mungkin harus mengalami sakit penyakit, baik yang ada di tempat ini yang masih di rumah, yang mungkin tidak bisa beribadah karena mengalami kelemahan tubuh atau karena permasalahan. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan menjamah, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Dan dalam pekerjaan kami, biarlah segala pekerjaan yang berkenan di hadirat-Mu boleh menjadi saluran buat setiap kami, Engkau yang memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita, keberadaan hidup kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat damai sejahtera yang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah diwujud nyatakan melalui kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kepeduliannya untuk mempersiapkan tempat buat kita di surga telah dinyatakan buat kita semua, dan kita harus menunggunya sampai kedatangannya yang kedua. Biarlah berkat ini kita bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh-Nya yang hidup. Biarlah berkat ini kita bawa di sepanjang hidup kita. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia, telah menjadi Juru Selamat kami hidup dan satu-satunya. Kami bersyukur untuk berkat. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus berkati. Dan saat itu terima kasih untuk pelayan-pelayan Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya.
saya akan membacakan warta gereja. Terlebih saya bersyukur Bapak Ibu untuk perayaan Natal sudah kita lewati bersama di tanggal 8, tetapi masih ada ibadah Natal nanti menjelang tanggal 25 Desember. Akan diumumkan minggu depan untuk jam dan waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ikut bersukacita dengan kerjasama yang Bapak Ibu boleh lakukan untuk perayaan Natal tanggal 8 kemarin. Sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu ya. Di mana anak muda luar biasa sampai ada yang berpesan, jangan dibongkar dulu katanya di sini ya. Karena masih mau dipakai juga Bapak Ibu. Sampai Januari nanti ada Natal sekolah minggu di tempat ini, wilayah utara. Itu ya Bapak Ibu. Dan saya ikut senang Bapak Ibu untuk melihat dekornya. Kayaknya beda dari beberapa tahun yang lalu begitu. Ini idenya mendadak Bapak Ibu ya. Mau bikin usaha katanya gitu. Gimana? Gambar sendiri. Digambar di situ begitu. Tak printnya bagaimana begitu. Tapi saya nggak bisa nyetak jadi double-double. Terus printnya yang bilang, tak lihatnya di YouTube Bapak Ibu. Jadi saya dan teman-teman muda juga kerjasama untuk mewujudkan ini. Ini dadaan Bapak Ibu sebenarnya. Ada ide diwujudkan. Belanjanya gimana? Puji Tuhan, terus ada berkat juga Bapak Ibu. Jadi mereka ada tambahan dana untuk hal ini. Nah itu sesuatu yang menggembirakan, membuat sukacita. Biarlah ini bukan hanya di tahun ini, di tahun-tahun mendatang mungkin lebih sesuatu kerjasamanya lebih luar biasa lagi Bapak Ibu ya. Untuk bisa mewujudkan sukacita kita di hari Natal itu. Saya akan bacakan untuk warta gereja minggu depan tanggal 22 Desember. Yang memimpin pujian adalah Bapak Pujiono, untuk singernya Ibu Sesina dan Ibu Sumiati, untuk pemain musiknya tetap karena timnya masih satu, timnya Mas Rohadi dan teman-teman. Untuk multimedia saudara Karis, untuk terima tamunya sampai di keluarganya Ibu Surati. Untuk piket gerejanya, keluarganya Ibu Surtiani dan keluarganya Ibu Sunarti. Untuk sekolah minggunya kembali ke jadwal awal, yang kelas kecilnya jam 7, untuk kelas besarnya setengah 9. Untuk ibadah doanya setiap hari Rabu setengah 7 malam di gereja. Persekutuan kaum wanitanya tetap berjalan setiap hari Jumat jam 6 sore. Untuk anak-anak mudanya juga tetap berjalan setiap hari Sabtu jam 5 sore. Untuk anak-anak muda, hari ini nanti ada undangan perayaan Natal di Telogo, Blitar. Walaupun mungkin belum daftar di grup, kalau mau ikut, misalnya Farel mau ikut, monggo, dipersilahkan. Yang daftar berapa kemarin? Sudah ada 10-an ya, ada sekitar 10-an. Kalau mau nambah, silakan Bapak Ibu, tidak dibatasi. Teman-teman muda yang mau ikut, tidak dibatasi. Berangkatnya mulai jam berapa? Hah? Berangkatnya setengah 4. Tapi kendaraannya tidak ada yang mensubsidi. Kalau mau nyater harus bayar sendiri. Tapi teman-teman muda biasanya milih sepeda motoran ya Bapak Ibu. Itu. Saya harus ke sana karena saya dikasih tugas oleh tuan rumah untuk menyampaikan firman Tuhan di Natal ini. Doakan saya juga ya Bapak Ibu. Sore ini saya harus menyampaikan firman Tuhan di anak-anak muda. Terus selanjutnya Bapak Ibu, hari ini juga ada undangan Natal di GKKK Tepas. Silakan Bapak Ibu hadir ke sana. Acaranya akan dimulai jam 10. Kemarin ada sempat berbisik kepada saya, "Engko sing diundang kayak pengurus itu, atau Pak Widi sama hamba Tuhannya. Mewakili kami juga boleh, karena saya dan istri mungkin masih harus ke rumah sakit Bapak Ibu untuk nungguin itu, karena harus gantian. Itu tidak bisa tidak, kalau sakit mohon maaf Bapak Ibu, dia manja. Walaupun hari-harinya tidak pernah bertemu dengan Bapak Ibu ataupun kami. Tapi kalau sakit tidak mau ditinggal. Dia harus gantian. Satu nunggu, kalau ada apa-apa satunya harus keluar. Gantian begitu terus. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti saya tidak bisa hadir. Tapi misalnya nanti saya hubungi istri saya boleh ikut, nanti saya juga akan ikut untuk Natal ini. Itu saja Bapak Ibu sudah sekalian untuk pengumumannya. Mungkin ada yang ketinggalan dari pengurus, boleh sampaikan? Tidak ada? Iya. Apa? Ada mungkin? Dari sekolah minggu ada pesan? Tidak ada? Dari anak-anak muda itu saja ya Bapak Ibu.
Terima kasih Bapak Ibu. Ada? Lampangan tanggal? Tanggal 22 juga. Ya, ada minggu depan tuh ada 2 undangan Bapak Ibu. Yang pertama ada di Sumber Mangku tanggal 22, bukan hanya 2, berarti 3, di Kesamben juga. Anak-anak muda ada di Pelampangan tanggal 23, harinya Senin. Nanti yang anak-anak muda biar di grup, Bapak Ibu nanti boleh milih mau di Sumber Mangku di tempatnya Pak Sur, di Kesamben boleh. Jadi mau bagi-bagi monggo begitu. Nanti minggu depan jamnya saya umumkan ulang. Nanti juga saya umumkan di grup supaya Bapak Ibu tidak lupa. Biasanya ketumpuk sudah lama lupa nanti. Jadi ada 3 undangan, Sumber Mangku di Pak Dwi, dan juga anak-anak muda ada di Lampangan. Ada lagi? Umumnya ada juga, saya nggak tahu. Nanti coba saya perhatikan ya, karena biasanya ada pembatasan. Di tempatnya Pak Dwi juga ada pembatasan, tapi saya persilahkan saja Bapak Ibu hadir. Karena biasanya yang hadir tidak banyak, yang mau hadir maksudnya. Jadi apalagi dua-duanya boleh dihadiri, yang di Pelampangan, yang di Kesamben, ada yang di Sumber Mangku. Silahkan Bapak Ibu ya. Mau milih yang mana? Nanti minggu depan. Jamnya saya umumkan ulang minggu depan langsung ya, supaya tetap ingat jamnya ya. Kalau hari ini nanti bingung, saya saja bingung Bapak Ibu jamnya jam berapa aja begitu ya. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih tambahannya. Untuk hal ini, kiranya Tuhan boleh menolong kita semua, semakin kita kuat imannya di dalam Tuhan. Karena Yesus yang manusia adalah benar-benar Tuhan yang jadi manusia. Tuhan Yesus berkati kita semua dan selamat hari Minggu.